Kebanyakan dari kita mengaitkan perbuatan takhbib ini hanya kepada dua golongan manusia yang telah aku sebutkan di atas, yaitu pelakor atau pebinor. Padahal bisa jadi kita, aku dan siapapun yang mendengar monolog ini termasuk dalam golongan pelaku takhbib. Kalau minggu lalu kita membahas perselingkuhan dari sudut pandang subjek, kali ini aku ingin mencoba untuk melihat perselingkuhan dari sudut pandang objek, yaitu orang-orang yang kita sebut dengan pelakor atau pebinor. For those of you who lives outside Indonesia or someone who's not common with Indonesian terms, pelakor is an abbreviation of perebut laki or lelaki orang. Or simply put is a woman home wrecker. While pebinor is perebut bini or istri orang, the male version of the first one. But have you ever wondered why these women and men prefer to be or to have a relationship with other people's spouses? Well, I might have the answer for you. Aku pernah membaca sebuah komentar di sosial media yang disetujui oleh banyak orang. Bahwasanya alasan kenapa suami orang lebih menggoda adalah karena mereka telah terbukti bisa menjadi seorang suami dan ayah yang baik untuk istri dan anak-anaknya. And of course, they are financially stable. Sedangkan lelaki yang single belum tentu bisa menjadi suami dan ayah yang baik, and not to mention the financial situation. Begitu juga dengan alasan para lelaki tentang kenapa istri orang itu lebih menggoda. Mereka bilang para istri tersebut lebih berpengalaman dalam mengarungi sebuah hubungan dibanding dengan mereka yang masih belum menikah. Less drama, they said. Mind blowing gak sih? I mean, how can you consider a man is decent when he could just easily abandon his own wife and kids to start a new life with you? Wouldn't you be worried that they could also easily do the same thing to you in the future? But in the end of the day, people will always try to get away with something by rationalizing or justifying why they made that decision, good or bad. So let's just leave it right there. Syariat Islam telah menyebutkan tentang perilaku ini bahkan jauh sebelum fenomena ini ada. Istilah bahasa Arabnya adalah takhbib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan bagian dari golongan kami orang yang melakukan takhbib kepada seorang wanita sehingga ia memusuhi suaminya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2175. Dalam riwayat lain pun disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Ahmad. Lalu apakah takhbib itu? Imam Al-Munawi rahimahullah berkata, takhbib berarti merusak hubungan istri dengan suaminya dengan merayunya untuk berpisah dari pasangannya supaya ia bisa menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain. Maksud merusak istri orang lain yaitu mengompor-ngompori untuk meminta cerai atau menyebabkan terjadinya perceraian. Maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, permasalahannya sekarang adalah society atau kebanyakan dari kita mengaitkan perbuatan takhbib ini hanya kepada dua golongan manusia yang telah aku sebutkan di atas, yaitu pelakor atau pebinor. Padahal bisa jadi kita, iya kita, aku dan siapapun yang mendengar monolog ini termasuk dalam golongan pelaku takhbib. Lah, gak bahaya ta? Inilah pentingnya kita belajar terutama aku. Karena enggak semua yang kita pikir baik itu benar dalam pandangan syariat Islam. Dan kita semua setuju ya bahwa hidup ini harus dan wajib dijalani sesuai dengan syariat Islam. No debat. Tulisan ini aku ambil dari website sahihfikih.com. Dalam fatwa Islam, usaha memisahkan wanita dari suaminya tidak hanya dalam bentuk memotivasi si wanita untuk menuntut cerai dari suaminya, tapi yang juga termasuk takhbib adalah ketika seseorang memberikan perhatian, empati, menjadi teman curhat terhadap wanita yang sedang ada masalah dengan keluarganya. Merusak hubungan istri dengan suaminya tidak hanya dalam bentuk memotivasi dia untuk menggugat cerai. Semata-mata upaya memberikan empati, belas kasihan, berbagi rasa, dan segala sebab yang membuat si wanita menjadi jatuh hati atau jatuh cinta kepadamu merupakan bentuk merusak keluarga yang serius dan usaha yang paling licik yang mungkin bisa dilakukan seseorang. Fatwa Islam nomor 84.849. Untuk para perempuan,
Ingatkah kita ketika sahabat atau mungkin teman satu kantor bercerita tentang masalah rumah tangganya, tentang buruknya perilaku suaminya, tentang ketidakbahagiaan dia bersuami karena laki tersebut. Lalu dengan mudahnya kita berkata, Ya udah, cerai aja sih. Kamu juga berhak bahagia loh. atau Seumur hidup itu terlalu lama untuk dihabiskan dengan orang yang salah. atau Aku dulu juga berat untuk bercerai dari suamiku. Tapi setelah dijalani, ternyata itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil. You should try it. Be brave. khusus kalimat terakhir ini sih mungkin agak jarang dikatakan ya. Tapi cukup sering aku lihat di kolom komentar media sosial. Bukankah hal tersebut termasuk dalam takbib, yaitu memotivasi seorang istri untuk berpisah dari suaminya? Tapi maksud aku kan baiknya, kasihan dia loh tersiksa. Atau Tapi aku hanya mencoba untuk menyelamatkan dia dari suaminya yang abusive. ingat nggak aku pernah share bahwa niat baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Because good intention only is never enough. Pertanyaanku adalah, apakah kita seorang konselor pernikahan yang memiliki ilmu psikologi untuk menganalisa konflik rumah tangga dengan objektif? Apakah kita seorang ustazah atau ahli ilmu agama yang memiliki pengetahuan tentang fikih nikah? Apakah kita seorang hakim pengadilan agama yang mengerti tentang hukum Islam sekaligus hukum negara yang mengatur tentang hubungan antara suami istri? Lalu apa yang membuat kita merasa mampu untuk memutuskan bahwa jalan keluar terbaik adalah perceraian? Jadi kalau ada teman perempuan kita cerita tentang permasalahan rumah tangganya, kita harus diam aja gitu. Ya enggak. Sebagai sesama manusia kita memang harus saling membantu. Tapi pastikan cara yang ditempuh selaras dengan niat baik kita. Contohnya nih, sebagai perempuan. Ketika ada seorang istri yang kalut atau emosinya sedang meledak-ledak lalu curhat pada kita perihal rumah tangganya, sebisa mungkin kita tenangkan dia. Turunkan emosinya dan pastikan dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat seperti kabur dari rumah tanpa izin suaminya padahal nyawanya sedang tidak terancam. Setelah itu baru bicara baik-baik dan ingatkan untuk tidak mengumbar aib suaminya. Untuk tidak memposting hal ini ke media sosial. And based on my experience, biasanya setelah tenang, masalah itu akan selesai dengan sendirinya kok. Meminjam istilah mereka yang sudah menikah itu hanyalah sekedar bumbu dalam pernikahan. Ya, berantem-berantem kecil yang saat keadaan sudah kembali tenang, mereka akan baikan lagi. Jadilah pendengar yang di tengah-tengah, yaitu yang tidak memihak siapapun walaupun kita tidak mengenal suaminya. Because there's always two sides of the story, right? Kalau konflik tersebut tidak kunjung selesai, maka the best thing to do is pass it over to someone who has the knowledge. Sarankan untuk berbicara dengan konselor pernikahan atau ajak untuk menemui ustaz yang kita kenal agar konflik tersebut bisa di breakdown dengan lebih komprehensif. Guru kami Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah saja ketika ada jamaah yang bertanya apakah sebaiknya dia bercerai atau tidak, beliau Hafizahullah tidak pernah langsung berkata, ya cerai saja. Sepelik dan serumit apapun konflik yang diceritakan. Beliau Hafizahullah selalu berkata bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Butuh orang yang lebih berilmu dan capable untuk mengambil keputusan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau Hafizahullah. Intinya jangan pernah sampai keluar dari mulut kita saran untuk bercerai. Itu kalau kita masih mau ya jadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Nah, untuk para lelaki, aku paham kalian tuh memiliki rasa ingin melindungi, mengayomi, dan bahkan mungkin keinginan untuk bisa dilihat sebagai seorang pahlawan di mata perempuan in general. Bukan hanya yang kalian suka ya. Jadi ketika ada seorang istri, mungkin itu teman kerja, teman SMA, atau teman kuliah yang nangis-nangis cerita tentang permasalahan rumah tangganya, ya jangan diladenin. Toh juga hukum asalnya kan memang kita harus membatasi interaksi dengan lawan jenis, kecuali ada uzur. Nah, kecuali kalian ustadz, dokter, polisi, konselor pernikahan, atau hakim pengadilan agama, maka tidak ada uzur yang bisa dijadikan alasan untuk mendengarkan, mempuk-puk, menenangkan, atau memberikan rasa aman dan nyaman pada istri orang. The very least thing
you can do is ask her to talk to your wife. Rekomendasikan istri kalian sebagai pendengar. Kalau kalian tahu dengan pasti istri kalian sanggup berbuat seperti contoh perempuan yang aku sebutkan tadi. Itu pun kalau kalian sudah menikah. Kalau masih single, wah ini lebih bahaya lagi. Lebih baik langsung diarahkan untuk cerita ke orang yang aku sebutin tadi. Kalau itu menyangkut KDRT, ya laporkan ke polisi dan dokter untuk dilakukan visum. Jangan sampai karena rasa iba, rasa ingin membantu, lalu kalian menjadi pendengar yang baik, memberi saran masukan yang bijak, hingga akhirnya si istri ini merasa. Suamiku kok nggak bisa ya kayak gini? Mungkin aku emang beneran menikah dengan orang yang salah. Jangan pernah ada di posisi sebagai pembanding dengan suaminya. Atau lebih parah lagi, kalau itu semua dilakukan karena memang kalian ada rasa dengan istri orang tersebut. Oh iya lupa, coba perhatikan deh. Saat ada seorang istri yang memposting berita perselingkuhan suaminya, maka kolom komentar akan dibanjiri oleh statement-statement netizen yang hampir template. Kalau aku sih minta cerai mbak. Atau, Udah sekian kali loh diselingkuhin, itu mah udah penyakit, nggak akan bisa sembuh. Cerai aja mbak. Run while you still can. atau Mbak kan punya usaha sendiri, uang banyak, masih muda, cantik lagi. Pasti banyak kok lelaki yang mau di luar sana. Cerai aja mbak, kamu berbahagia dengan lelaki yang memuliakanmu. itu juga termasuk perbuatan tahbib ya, mengompor-ngompori kan. So, regardless the relationship we have with the wife, whether she is our bestie, relatives, coworker, or even our, I don't know, idols, the word divorce must not come out of our mouth, no matter how chaos the conflicts are. Well, what I'm trying to say is, and I'm gonna keep saying this over and over again in the future, bahwa menuntut ilmu agama itu sangat penting. Agar para lelaki bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga dan sekelilingnya. Agar para perempuan bisa menjadi wanita yang tidak disetir oleh emosi dan perasaannya, melainkan mengedepankan logika yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Agar niat baik kita dapat selaras dengan cara yang ditempuh untuk mewujudkannya. Agar niat baik kita dapat berbuah pahala. Agar di akhirat kelak kita memiliki hujah di hadapan Allah atas semua perkataan yang diucapkan dan semua keputusan yang diambil. Jangan pernah menyempitkan yang luas dan meluaskan yang sempit. Perbuatan merusak rumah tangga seseorang adalah sebuah dosa yang besar. Para pelakunya pun luas. Bukan hanya sebatas mereka yang dengan terang-terangan merebut pasangan halal orang lain. Tapi kita juga sebagai supporter pun bisa terseret dalam perbuatan dosa besar tersebut. Jangan pernah lelah untuk belajar ilmu agama. Jangan pernah berhenti untuk selalu wara atau berhati-hati dalam berkata atau berbuat sebelum kita tahu dengan pasti dalilnya. Gak apa-apa dibilang ribet, rese, gak asik atau kolot. Tapi sebagai umat muslim, Al-Quran dan hadis hendaklah selalu dijadikan acuan tertinggi atau pedoman tertinggi dalam setiap detik kehidupan yang kita lalui. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah. Amin.